Masa yang tergabung dari pedagang kaki lima menggelar aksi dengan berjalan kaki ke gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam aksi ini sempat diwarnai ketegangan antara massa dengan petugas. Petugas meminta para pedagang untuk memberikan jalan kendaraan melintas. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menuntut adanya transparansi terkait relokasi dan melibatkan para PKL dalam mengambil kebijakan. PKL juga memprotes adanya dugaan kecurangan dalam pengundian lapak di tempat relokasi. Teman-teman PKL Teras Malioboro II ini tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam proses relokasi. Yang artinya itu secara tidak langsung menyalahi aturan dari demokrasi itu sendiri. Sayangnya, praktek yang dilakukan dalam pengambilan kebijakan oleh provinsi ini tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yakni partisipasi. Untuk itu, kami juga menuntut adanya jaminan hidup di mana teman-teman PKL Teras Malioboro II yang hari ini dilokasi ke Tandan dan Baskelan sangat kesusahan dalam mengakses modal untuk mendisplay kembali dagangannya. Itu membutuhkan modal lagi, betul tidak, kawan-kawan? Mereka juga menuntut dana jaminan hidup karena tidak adanya penghasilan di lokasi berjualan yang baru. Sementara itu, para pedagang juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan melibatkan massa yang lebih banyak apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Lapor Polisi. Pemirsa, ada lapor kami sampaikan. Dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama, laporan berasal dari @vivandra720x. Lapor Pak Polisi. Di Jalan Poros Bengalon Kutai Tibur, Samarinda, rawan begal terhadap truk angkut barang membuat khawatir warga dan pengguna jalan sekitar. Mohon ditindak, Pak. Laporan berikutnya pemirsa, datang dari JTMKA 91. Lapor Pak Polisi, di Jalan Wahidin, Kota Medan, seringkali terjadi aksi perampasan barang di pinggir jalan oleh oknum tidak dikenal, membuat khawatir warga atau pengguna jalan. Mohon patrolinya, Pak. Berikutnya pemirsa, laporan berasal dari @NurulAriAndi80. Lapor Pak Polisi. Di Jalan Cikupang, Bandung kerap kali terjadi aksi penjamretan yang membuat warga resah. Mohon ditindak dan ditangkap pelakunya, Pak. Dan pemirsa, berikut tadi adalah laporan-laporan dari masyarakat dan tentunya Anda juga bisa berikan aduan Anda kepada kami di Lapor Polisi dari alamat yang ada di layar kaca Anda, pemirsa. Pemirsa, Satreskrim Polres Pasuruan, Kota Jawa Timur menetapkan 4 dari 5 pelaku penipuan makan bergizi gratis sebagai tersangka. Para pelaku sudah menerima uang puluhan juta dari para pemilik catering di Pasuruan dengan menjanjikan diberikan tender dari Badan Gizi Nasional. Empat orang penipuan makan bergizi gratis atau MBG yang diamankan oleh Kodim 0819 Pasuruan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Diketahui keempat pelaku, satu diantaranya wanita berinisial MH berusia 50 tahun, MB berusia 48 tahun, AI berusia 62 tahun, serta HP berusia 55 tahun. Keempat tersangka memiliki peran berbeda untuk mengelabui korban, yakni mengaku sebagai ketua Yayasan Halal Berkah Indonesia mendapat tender. Dalam kedok modus penipuan, para pelaku mengaku mengatasnamakan dari pihak BGN Pusat untuk mencari UMKM catering dari beberapa wilayah, diantaranya wilayah Pasuruan, Malang, dan Sidoarjo. Ada 9 korban yang sudah membayarkan kepada tersangka, baik secara tunai dan transfer rekening bank. Dalam menjalankan aksinya, mereka mengaku dari Yayasan Halal Berkah yang dikatakan sudah mempunyai MOU dengan BGN, namun ternyata tidak ada. Akibat penipuan tersebut, keempat tersangka dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Pemirsa, proses pembongkaran puluhan warkop dan pedagang kaki lima di area Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur berlangsung ricuh. Upaya pembongkaran dilakukan karena warkop dan PKL di lokasi tersebut dinilai menjadi sumber masalah sosial. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Pemirsa, cuplikan program dan berita Ajus dapat Anda saksikan juga di YouTube @officialajus. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan Ajus Today bersama rekan kami Tommy Sinaga dan Arlista Hadi langsung dari Ajus Center Jakarta. Saya Bayu Pradana, pemirsa, lapor polisi. Anda lapor kami sampaikan. Pembongkaran puluhan warung kopi di area Stadion Gelora Bangkalan diwarnai kericuhan antar pedagang. Emak-emak pedagang saling ejek dengan pemilik warung kopi di tempat tersebut. Kedua pihak saling tuding sebagai penyebab masalah sehingga akhirnya warung kopi dan lapak PKL lainnya dibongkar paksa oleh Pemkab Bangkalan. Meski sempat diprotes keras pemilik warkop dan PKL, proses pembongkaran ini pun tetap dilakukan dengan menggunakan alat berat. Selain dikawal petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri, upaya pembongkaran di area Stadion Gelora Bangkalan ini juga dikawal ratusan massa dari Forum Umat Islam Bangkalan Bersatu. Sebelumnya berbagai keluhan masyarakat sudah lama terdengar terkait keberadaan warung kopi di lokasi ini yang sering menjadi sumber masalah sosial dan penyakit masyarakat. Banyak ditemukan penjualan miras, peredaran narkoba, serta adanya prostitusi terselubung saat malam hari bagi para pengunjung warung kopi. Pasti kita bersepakat bahwa akan ada lanjutan dan tidak akan seperti ini dan pasti lebih besar. Pak Kiai, berdasarkan informasi tempat ini digunakan untuk apa aja Pak Kiai? Sampai ada semuanya ada di sini. Kita yang punya informasi, jadi minuman kerasnya ada.